Halo semuanya. Cerita hari ini tentang persahabatan yang hancur gara-gara cinta segitiga. Ada drama, ada khianatan, dan ada plot twist yang bikin aku sendiri speechless waktu baca ini. Cerita ini dari seorang cewek yang udah berteman sama sahabatnya sejak SMA. Mereka temenan udah 8 tahun lebih. Tapi semua berubah pas dia punya pacar. Simak sampai habis ya, karena endingnya nggak akan kalian sangka. Jadi ceritanya, namaku Dina. Aku punya sahabat namanya Sarah. Kami udah temenan dari kelas 1 SMA. Sarah itu kayak saudara sendiri buat aku. Kita saling cerita segalanya. Susah seneng bareng. Setahun yang lalu, aku ketemu cowok namanya Reza di kampus. Reza itu baik, perhatian, dan kami langsung klik. Setelah 3 bulan PDKT, akhirnya kami jadian. Tentu aja aku cerita ke Sarah. Dia kelihatan seneng banget. Dia bilang, akhirnya kamu dapet cowok yang bener juga. Aku happy banget buat kamu. Aku nggak curiga apa-apa. Malah aku sering ngajak Sarah hangout bareng Reza. Biar mereka juga bisa kenal. Karena Sarah kan sahabat terbaikku, dan Reza pacarku. Aku pengen 2 orang paling penting dalam hidupku itu akrab. Dan memang mereka akrab. Bahkan terlalu akrab. Awalnya aku seneng lihat mereka nyambung. Sarah sering bantu aku kasih saran soal hadiah buat Reza. Atau gimana cara bikin Reza happy. Reza juga sering tanya ke Sarah soal aku. Tapi lama-lama, aku mulai notice sesuatu yang aneh. Sarah mulai sering banget chat Reza. Bahkan lebih sering dari dia chat aku. Kadang tengah malam juga masih chatting. Aku tanya ke Reza, ngobrol apa sih sama Sarah? Reza jawab santai, oh, cuma ngobrol biasa kok. Sarah tanya-tanya soal kamu, terus kadang cerita masalahnya. Aku coba nggak overthinking, tapi feelingku nggak enak. Suatu hari, aku lihat Reza dan Sarah lagi duduk di kafe bareng. Sendiri berdua, tanpa ngasih tahu aku. Aku shock. Jantung aku langsung deg-degan. Aku nggak langsung datengin mereka. Aku foto dari jauh. Malamnya, aku tanya Reza, hari ini ngapain aja? Dia bilang, nggak kemana-mana kok, di rumah aja. Dia bohong ke aku. Aku langsung nunjukin foto. Terus ini siapa? Reza kaget, mukanya pucat. Dia bilang, sayang, ini nggak seperti yang kamu pikir. Aku nangis. Terus kenapa kalian bohong? Kenapa nggak bilang mau ketemu? Reza diam. Terus dia akhirnya ngaku. Sarah confess ke aku. Dia bilang dia suka sama aku. Aku ketemu dia buat jelasin kalau aku cuma cinta sama kamu. Aku nggak mau bikin kamu khawatir, makanya nggak cerita. Aku langsung lebih shock lagi. Sarah, sahabatku, suka sama pacarku. Aku langsung chat Sarah. Kita perlu ngobrol. Sarah bales cepat. Aku tahu kamu udah tahu. Maaf, kami ketemu di taman. Awkward banget. Sarah langsung nangis duluan. Dina, maafin aku. Aku nggak sengaja suka sama Reza.
mencoba tahan perasaan ini, tapi aku nggak bisa. Aku tahu ini salah. Aku nahan nangis. Kamu sahabat aku, Sarah. Kamu harusnya jaga perasaan aku. Bukan malah suka sama pacar aku. Sarah terus minta maaf. Dia bilang dia nggak akan ganggu hubungan kami lagi. Dia bahkan bilang dia mau ngejauhin kami berdua. Aku pulang dengan hati hancur, bukan cuma gara-gara Sarah suka sama Reza, tapi karena aku kehilangan sahabat terbaik aku. Beberapa hari kemudian, Reza datang ke rumah aku. Dia bawa bunga dan coklat. Dia bilang, "Sayang, aku mau jelasin semuanya." Please dengerin aku dulu. Aku duduk, dengerin dia. Dan yang dia ceritain, bikin aku speechless. Reza bilang, sebenarnya Sarah nggak suka sama aku. Aku bingung. Maksudnya? Reza tarik nafas panjang. Sarah, dia suka sama kamu. Bukan aku. Aku beku. Reza lanjutin. Sarah confess ke aku. Tapi bukan karena dia suka aku. Dia confess karena dia nggak tahu gimana caranya bilang ke kamu kalau dia punya perasaan ke kamu. Dia takut kamu nggak terima dia. Dia takut persahabatan kalian rusak. Dia curhat ke aku karena dia nggak tahu harus cerita ke siapa. Dan aku kasih saran buat dia jujur sama kamu. Tapi dia nggak berani. Meeting di kafe itu, aku kasih semangat ke dia buat honest sama kamu. Tapi dia malah makin takut. Makanya dia akhirnya bilang, aku suka sama Reza, supaya kamu marah ke dia, terus kalian jauhan, dan dia nggak perlu awkward lagi sama kamu. Aku nangis. Tapi kali ini beda. Aku sedih. Sedih karena Sarah ngerasa harus bohong. Sedih karena dia takut kehilangan aku. Aku langsung chat Sarah. Kita ketemu. Please. Long story short, aku dan Sarah ngobrol panjang. Dia nangis minta maaf. Aku bilang, aku nggak bisa balas perasaan dia dengan cara yang sama. Tapi aku nggak akan ninggalin dia sebagai sahabat. Sekarang, kami masih temenan. Masih sahabat. Walau kadang masih awkward, tapi kami pelan-pelan belajar move on dan tetap jadi support system buat satu sama lain. Dan aku belajar, komunikasi itu penting. Jujur itu penting. Daripada bikin asumsi sendiri. Gimana guys, kalau kalian jadi Dina, bakal gimana? Tetap berteman sama Sarah atau enggak? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe buat cerita-cerita menarik lainnya. See you di video berikutnya.